Lantas bagaimana selanjutnya solusi? Kita bicara solusi. Setelah kita ketahui dari 8 penyebab, di antara penyebab gelisahnya seseorang atau mudah gelisahnya seorang dalam menjalani kehidupan. Solusinya bagaimana dari ke-8 ini? Sekali lagi saya ulangi, di antara menurut pengamatan saya, penemuan saya ini ada 8 penyebab mudah dilanda gelisah. 1 tadi karena banyaknya dosa, 2 kurang bersyukur, 3 banyak menuntut, 4 cinta dunia, yang kelima terlalu berharap pada manusia, yang keenam berbuat zolim atau suka berbuat zolim, yang ketujuh lemahnya iman, yang kedelapan tidak sungguh-sungguh menaati syariat perintah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu 8 sebabnya. Lalu solusinya bagaimana? Saya ngajak pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, solusinya menurut saya pribadi ya dasar pengamatan, pengalaman dan riyadhah sana sini, solusinya SMS. S itu artinya selalu banyak mengingat Allah. Selalu banyak mengingat Allah, zikrullah, jelas sekali ya. Ya, ala bi zikrillah tatmainnul qulub, ingatlah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Biasakan tiap langkah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Diamnya kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Minimal itu. Diamnya kita istighfar. Ya, S yang pertama selalu banyak mengingat Allah di setiap kesempatan. Maaf sekali seandainya di kamar mandi pun kita lagi menunaikan hak tubuh kita untuk dikeluarkan, tetap hati mah dalam hati ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Astagfirullah. Boleh dalam hati walaupun di dalam kamar mandi, asal di dalam hati. Connect terus. S yang pertama selalu banyak mengingat Allah. Yang kedua M, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Sekarang ini penyebab gelisah lainnya perlu diketahui akibat kebanyakan membaca WA-an. Bukan gak boleh baca WA kalau memang urusannya pekerjaan, usaha, informasi ngaji seperti ini, tapi Qurannya kurang banyak, lebih banyak WA-an, maka gelisah, yakin itu. M kedua adalah membaca Al-Quran. Yuk sempatkan pada maghrib, pada subuh, minimal loh pada maghrib, pada subuh. Terangi rumah kita, terangi hati kita, terangi pikiran kita, terangi semuanya jalan hidup kita, minimal pada maghrib, pada subuh membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadi itulah obat terapi agar sakinah, ada ketenangan di hati kita. Ya, kenapa? Orang yang gelisah itu karena banyak mikir, kurang zikir. Pengalihan biar nggak mikir, baca Quran. Karena jarang orang baca Quran itu sambil mikir, mesti baca Quran dia, fokus, apalagi bersuara, nggak dalam hati ya, bersuara. Insya Allah. Jadi Ustadz saya capek berpikir malah membuat saya susah, gelisah, gundah. Udah zikir saya jarang, mikir aja saya kerjaannya. Ini belum, itu belum, ini lagi, ini begini. Udah tunda dulu ini itu di pikiran, di hati. Ambil wudu, buka Quran, baca. Orang yang baca Quran, insya Allah segala pikirannya akan teralihkan dengan dia membaca. Dan dari huruf yang dia baca, 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Dari huruf ayat surat yang dia baca, itu jadi syafaat penolong dia di hari kiamat nantinya. Dari ayat dan huruf surat yang dia baca, berjuz-juz tiap hari minimal pada maghrib, pada subuh ya. Insya Allah itu akan datang ketenangan. Karena orang gak tenang itu biasanya terlalu banyak mikir. Nah, untuk menghentikan terlalu banyak mikir itu ya bawa ke zikir. Zikirnya apa? Baca Quran. Yang kedua solusinya. Jadi M-nya adalah membaca Quran. S yang terakhir adalah senang mendatangi majelis ilmu. Ya, senang mendatangi majelis ilmu atau senang sholat tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah, rawatib. Ya pokoknya senang lah, kata kuncinya senang dalam hal positif ya. Sholat, ngaji, nuntut ilmu di majelis ilmu. Insya Allah itu adalah obat diantara hati yang sedang dilanda gelisah, atau jika sedang gelisah, mari sama-sama kita amalkan SMS, senang selalu berzikir pada Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, senang mendatangi majelis ilmu, senang bertemu dengan orang-orang soleh.
senang melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, senang dalam hal kebaikan-kebaikan yang banyak. Insya Allah hati kita akan dijauhkan dari kegundahan, kegelisahan, yang mana sekali lagi hati-hati, gelisah itu penyebab setengah penyakit. Untuk menghilangkan gelisah, saya sudah tadi kasih resepnya, ramuannya, rumusnya, SMS. Penyebab gelisah tadi sudah saya sampaikan ada 8 penyebab gelisah dari Quran dan Sunnah yang dikumpulkan. Karena itu yuk sama-sama kita jaga hati kita, pikiran kita, karena hati kita ini dalam jemari-jemari genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah dikatakan demikian. Sekali lagi obatnya adalah yuk senang mengingat Allah, zikrullah, minimal subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astagfirullah. Yang kedua, senang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga, solusi dari agar hati mudah tidak dilanda gelisah adalah senang melakukan kebaikan seperti ke majelis ilmu pengajian, sholat wajib dan sunnah, sedekah juga. Pokoknya senang hal-hal yang positif. Insya Allah Allah jaga hati kita sehingga hati kita sakinah, dan di akhir hayat kita nanti insya Allah mutmainnah. Barakallahu fikum.